wabarakatuh. Saya Muhammad Asri Ramadan, NIM 19020009, dan rekan saya Fauzan Rahmadani, NIM 19086132. Kami akan mempresentasikan PowerPoint dari makalah kami yang berjudul Mitigasi Bencana Gempa Bumi melalui gambar, ilustrasi, dan grafis. Materi yang pertama yaitu sejarah gempa bumi di Indonesia. Ada beberapa gempa bumi yang terjadi di Indonesia yang mendapat perhatian di dunia. Di antaranya yaitu pada tanggal 24 Desember tahun 2004 di Nanggro, Aceh Darussalam terjadi gempa bumi dengan kekuatan 9,0 skala Richter, dan gempa ini menjadi pemicu terjadinya tsunami Aceh. Pada tanggal 28 Maret tahun 2005, Nias dan sekitarnya mengalami gempa bumi. Dan pada tahun 2006, tanggal 27 Mei, gempa bumi terjadi di daerah istimewa Yogyakarta. Dan pada tahun 2006, tanggal 17 Juli, gempa bumi terjadi lagi di Pangandaran. Nah, apa sih pengertian dari bencana gempa bumi itu? Dan apa sih mitigasi bencana itu? Nah, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Bab 1 Pasal 1 Nomor 1, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan baik faktor alam atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Bab 1 Pasal 1 Nomor 2 menyatakan bahwa bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh alam, atau antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Nah, selanjutnya itu adalah pengertian dari mitigasi bencana. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Bab 1 Pasal 1 Nomor 9 menyatakan bahwa mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyediaan dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Nah, apa sih penyebab dari gempa bumi itu? Di sini saya mengambil kutipan dari Pujianto tahun 2007 mengenai penyebab gempa bumi. Nah, yang pertama di sini adalah pergerakan lempeng tektonik. Pergerakan lempeng tektonik ini adalah gerakan plat tektonik dunia yang akan mengakibatkan saling tarik-menarik dan kombinasi di antaranya. Dan yang kedua yaitu tumbukan antar material pada rotasi nebula, atau seperti awan, gas, hidrogen, helium, dan material-material lainnya. Dan yang ketiga adalah proses memadatnya atau menyusutnya bumi karena adanya gaya gravitasi. Yang keempat, ada reaksi kimia akibat disintegrasi zat-zat radioaktif. Dan yang kelima, ada material yang besar biasanya cenderung tenggelam pada inti bumi dan menyimpan panas yang besar. Akibatnya dari kejadian tersebut adalah adanya panas yang akan menimbulkan gerakan pada permukaan bumi. Dan yang keenam adalah aktivitas meletusnya gunung berapi. Di sini
pada saat keluarnya magma dari Gunung Merapi akan menyebabkan beberapa gejala seperti awan debu panas dan getaran gempa bumi. Nah, di sini selanjutnya karakteristik fisik dan kimia dari gempa bumi. Yang pertama ada waktu yang singkat, berlangsung dalam waktu yang singkat. Ini maksudnya bisa dihitung dalam hitungan detik. Dan yang kedua, tidak mengenal tempat. Lokasi kejadian tidak tentu atau tidak mengenal tempat kejadian dan biasanya terjadi di wilayah patahan dan juga jalur sesar tanah. Dan yang ketiga, dapat menyebabkan kerusakan atas terjadinya bencana itu. Yang keempat, gempa bumi berpotensi untuk terulang lagi. Dan yang kelima, bencana gempa bumi sampai saat ini masih belum bisa dideteksi kapan terjadinya dan di mana terjadinya. Akan tetapi gempa bumi ini dapat dikurangi meskipun tidak dapat dicegah. Dan slide selanjutnya ini adalah alat ukur gempa bumi, seismograf. Dan ini adalah hasil dari catatan seismograf, namanya seismogram. Dan pada slide selanjutnya yaitu komik sebagai media pembelajaran mitigasi. Nah, komik termasuk salah satu media pembelajaran 2 dimensi dan termasuk media grafis 2 dimensi. Komik didefinisikan sebagai bentuk kartun yang mengungkapkan karakter dan menerapkan suara cerita dalam urutan yang erat hubungannya dengan gambar dan rancangan untuk memberikan kepada pembaca, khususnya peserta didik. Danaswari 2013 mengungkapkan bahwa komik memiliki beberapa karakteristik, yaitu sebagai berikut. Pembuatan komik untuk menggambar diperlukan adanya karakter, balon kata, yaitu unsur utama setiap komik gambar dan kata. Garis gerak, yaitu yang digambar akan terlihat hidup dalam imajinasi pembaca. Selanjutnya latar, yaitu dapat menunjukkan pada pembaca konteks materi dari yang disampaikan dalam komik tersebut. Dan yang terakhir adalah panel, yaitu sebagai urutan dari setiap gambar-gambar atau materi dan untuk menjaga kelanjutan dari cerita yang berlangsung. Nah, di sini selanjutnya pendidikan mitigasi bencana. Pendidikan mitigasi bencana dilakukan dengan tujuan untuk memberikan informasi pada siswa tentang pengetahuan yang benar mengenai pendidikan mitigasi bencana dilakukan dengan tujuan memberikan informasi pada siswa tentang pengetahuan yang benar mengenai bencana, memberikan pemahaman tentang perlindungan secara sistematis, dan membekali siswa melalui practical training bagaimana cara melindungi dirinya dan bagaimana mereka bisa merespon bencana tersebut secara cepat dan tepat. Pendidikan mitigasi bencana merupakan proses pendidikan dalam menghadapi dan menanggulangi bencana, baik sebelum, sesaat, dan sesudah terjadinya bencana. Selanjutnya ini adalah contoh dari rancangan komik mitigasi bencana.